Halo Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Meski mungkin ada beberapa yang sedang berjuang dengan rasa nyeri di persendian. Saya tahu, di usia kita yang tidak muda lagi, kesehatan seringkali terasa lebih rapuh. Salah satu yang paling sering membuat resah adalah penyakit asam urat. Bapak Ibu, pernahkah tiba-tiba jempol kaki membengkak, terasa panas, nyeri luar biasa, sampai sulit sekali untuk berjalan? Bahkan kadang baru menginjak lantai pun sudah sakit sekali. Nah, itu adalah tanda klasik bahwa asam urat sedang kambuh. Rasanya bisa bikin kita tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa bekerja, bahkan tidak bisa sekadar beraktivitas ringan di rumah. Saya paham betul, banyak orang sering bertanya, kenapa asam urat ini sering kambuh meski saya sudah minum obat? Jawabannya seringkali ada pada pola makan sehari-hari. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita setiap hari ternyata punya peran sangat besar. Bisa jadi pemicu, atau justru bisa jadi penenang alami bagi asam urat. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mencoba sebuah cara sederhana. Bukan obat mahal, bukan ramuan aneh-aneh, melainkan hanya aturan makan yang bisa dilakukan di rumah selama 7 hari saja. Aturan makan ini terbukti dari pengalaman banyak orang, dan juga didukung oleh penelitian, bahwa makanan tertentu bisa membantu menurunkan kadar asam urat, sekaligus mencegah serangannya datang lagi. Bayangkan, kalau dalam 7 hari ke depan Bapak Ibu bisa tidur lebih nyenyak tanpa rasa nyeri di persendian. Bayangkan juga, betapa ringan rasanya melangkah tanpa dihantui sakit di jempol atau lutut. Itulah yang akan kita bahas bersama di sini. Jadi, tetap bersama saya, karena saya akan bagikan aturan makan 7 hari yang insya Allah bisa membantu menenangkan asam urat Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk aturan makan yang bisa membantu, mari kita pahami dulu secara sederhana. Apa sebenarnya asam urat itu, dan kenapa bisa kambuh begitu menyakitkan? Asam urat adalah zat alami yang sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita. Ia terbentuk dari hasil pemecahan purin, yaitu senyawa yang berasal dari makanan dan juga diproduksi tubuh. Purin ada di banyak bahan makanan, terutama daging merah, jeroan, seafood, bahkan beberapa jenis kacang. Kalau purin terlalu banyak, tubuh kita akan menghasilkan asam urat berlebih. Nah, seharusnya asam urat ini dibuang oleh ginjal lewat urin. Tapi kalau ginjal kita tidak mampu bekerja dengan optimal, atau jumlah purin yang masuk terlalu banyak, kadar asam urat dalam darah akan menumpuk. Lama-kelamaan, asam urat yang menumpuk ini akan membentuk kristal tajam di persendian, terutama di jempol kaki, pergelangan, atau lutut. Itulah yang membuat rasa nyeri luar biasa, sendi bengkak, bahkan kadang sampai tidak bisa digerakkan. Serangan asam urat ini seringkali muncul tiba-tiba. Ada orang yang merasa sehat-sehat saja, lalu malam hari mendadak bangun karena kakinya panas dan sakit tak tertahankan. Ini terjadi karena kristal asam urat di sendi menimbulkan peradangan. Bapak Ibu, kunci utama agar asam urat tidak kambuh bukan hanya dengan obat, tetapi dengan pola makan yang benar. Pola makan yang salah, misalnya sering makan jeroan, gorengan, makanan tinggi purin, atau minuman manis berlebihan, akan membuat kadar asam urat cepat naik lagi meski sudah minum obat. Sebaliknya, pola makan yang seimbang, cukup cairan, sayuran sehat, dan buah-buahan tertentu justru bisa membantu tubuh mengendalikan asam urat secara alami. Jadi kalau kita bisa menjaga makanan sehari-hari, itu sudah sama artinya dengan memberi perlindungan bagi sendi kita dari serangan kambuh yang menyiksa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita mulai masuk ke aturan makan hari pertama dan kedua. 2 hari awal ini adalah tahap penting, karena disinilah tubuh kita seperti sedang diberi kesempatan untuk membersihkan diri dari timbunan asam urat berlebih. Caranya sederhana sekali, fokus pada hidrasi, yaitu cukup minum air putih, dan mengonsumsi buah-buahan rendah purin seperti pepaya atau semangka. Kenapa air putih begitu penting? Tubuh kita bagaikan mesin yang setiap hari bekerja. Kalau tidak ada cukup air, ginjal kita kesulitan menyaring racun dan zat sisa, termasuk asam urat. Saat kita minum air putih yang cukup, sekitar 8-10 gelas sehari, ginjal akan lebih mudah membuang kelebihan asam urat lewat urin. Jadi, di hari pertama dan kedua ini, mari jadikan air putih sebagai sahabat terbaik. Selain air putih, kita juga bisa menambahkan buah yang segar dan rendah purin. Misalnya pepaya, yang kaya akan serat, vitamin C, dan enzim alami yang baik untuk pencernaan.
Pepaya juga tidak mengandung purin tinggi, jadi aman untuk penderita asam urat. Buah lain yang bisa dikonsumsi adalah semangka. Semangka ini kaya air, segar, membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan memiliki efek diuretik alami, yang artinya membantu tubuh mengeluarkan cairan berlebih bersama zat sisa, termasuk asam urat. Sebaliknya, pada 2 hari pertama ini kita perlu benar-benar menahan diri untuk tidak mengonsumsi makanan yang tinggi purin. Bapak Ibu pasti tahu, jeroan seperti hati, ampela, usus, atau babat adalah makanan yang sangat tinggi purin. Begitu juga dengan beberapa jenis seafood seperti udang, kerang, cumi, atau kepiting. Semua itu, meski rasanya enak, sayangnya bisa menjadi pemicu utama serangan asam urat. Tidak hanya itu, daging merah seperti sapi atau kambing sebaiknya juga dibatasi. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi pada hari pertama dan kedua ini lebih baik dihindari dulu. Ingat, tujuan kita adalah memberi kesempatan tubuh untuk menurunkan kadar asam urat, jadi hindari dulu makanan yang bisa memperparah kondisinya. Ada penelitian menarik yang mendukung aturan sederhana ini. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang cukup minum air putih setiap hari memiliki risiko lebih rendah terkena serangan gout atau kambuhnya asam urat. Peneliti menemukan bahwa hidrasi yang baik membantu meningkatkan volume urin, sehingga kristal asam urat tidak sempat menumpuk di persendian. Dengan kata lain, air putih adalah obat alami paling murah yang seringkali kita lupakan. Selain air putih, Bapak Ibu juga bisa membuat variasi dengan infused water. Misalnya air putih yang diberi potongan lemon atau timun. Rasanya segar, membantu menambah asupan cairan, sekaligus memberi manfaat tambahan dari vitamin yang terkandung di dalamnya. Jadi, hari pertama dan kedua ini bisa diringkas dengan 3 poin utama. Pertama, minum air putih yang cukup, bisa lebih sering tetapi sedikit-sedikit, jangan tunggu haus dulu baru minum. Kedua, konsumsi buah rendah purin seperti pepaya atau semangka untuk membantu hidrasi sekaligus memberi nutrisi sehat. Ketiga, jauhi makanan tinggi purin seperti jeroan, seafood, dan daging merah berlebihan. Kalau aturan sederhana ini dijalani dengan konsisten, tubuh akan mulai terasa lebih ringan, bengkak di sendi bisa berkurang, dan rasa nyeri yang biasanya muncul mendadak akan perlahan mereda. Hari pertama dan kedua memang terlihat mudah, tapi inilah fondasi yang akan membuat langkah kita di hari-hari berikutnya jadi lebih lancar. Bapak Ibu, setelah 2 hari pertama kita fokus pada hidrasi dengan air putih dan buah rendah purin, kini kita masuk ke hari ketiga dan keempat. Pada tahap ini, aturan makan sedikit lebih bervariasi, karena tubuh mulai membutuhkan tambahan energi dan nutrisi lain yang bisa mendukung kesehatan sendi, serta membantu menurunkan kadar asam urat. Di hari ketiga dan keempat, kita akan mulai menambahkan beberapa jenis sayuran yang aman dan bermanfaat. Sayuran yang direkomendasikan antara lain buncis, wortel, dan timun. Buncis, misalnya, adalah sumber serat yang baik. Serat ini berperan membantu menyerap kelebihan asam urat di darah, dan membawanya keluar bersama kotoran. Selain itu, buncis juga rendah purin sehingga aman dikonsumsi oleh penderita asam urat. Kemudian ada wortel. Wortel tidak hanya baik untuk mata, tetapi juga kaya beta-karoten, antioksidan yang bisa membantu mengurangi peradangan di persendian. Rasa wortel yang manis dan teksturnya yang renyah juga membuatnya mudah disukai. Wortel bisa dimakan dalam bentuk sayur bening, tumisan ringan, atau bahkan di jus tanpa gula tambahan. Lalu timun. Timun ini punya kandungan air yang tinggi, menyegarkan, dan juga punya efek diuretik alami seperti semangka yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan rutin mengonsumsi timun, tubuh akan lebih mudah membuang zat sisa, termasuk asam urat yang menumpuk. Selain menambahkan sayuran, kita juga perlu memastikan tubuh tetap mendapat sumber protein sehat. Di sini, pilihannya adalah tahu, tempe, atau telur dalam jumlah wajar. Kenapa? Karena tubuh tetap memerlukan protein untuk memperbaiki jaringan, menjaga massa otot, dan mendukung metabolisme. Bedanya, dibandingkan daging merah atau seafood yang tinggi purin, tahu dan tempe lebih ramah bagi penderita asam urat. Tahu dan tempe berasal dari kedelai yang sudah difermentasi, sehingga kandungan purinnya relatif lebih rendah dan lebih mudah dicerna tubuh. Telur juga bisa dikonsumsi, terutama putih telurnya, karena mengandung protein berkualitas tinggi dengan kandungan purin yang rendah. Namun, tetap jangan berlebihan,
cukup 1 butir telur per hari sudah cukup untuk kebutuhan lansia. Bapak Ibu, aturan makan hari ketiga dan keempat ini didukung oleh penelitian. Sebuah studi menunjukkan bahwa diet tinggi serat dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Serat bekerja dengan cara mengikat kelebihan asam urat di dalam usus, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama kotoran. Dengan begitu, kadar asam urat dalam darah bisa lebih terkendali dan risiko kambuh pun menurun. Selain itu, serat juga membantu menjaga berat badan. Kita tahu bahwa obesitas adalah salah satu faktor risiko serangan asam urat. Dengan menjaga berat badan tetap ideal lewat pola makan kaya serat, kita juga sedang melindungi sendi dari tekanan berlebihan. Untuk variasi, Bapak Ibu bisa mencoba menu sederhana seperti sayur bening buncis dan wortel, tumis tahu dengan potongan timun segar sebagai lalapan, nasi merah atau nasi putih secukupnya dengan lauk tempe goreng tipis tanpa banyak minyak. Kombinasi menu ini bukan hanya sehat, tapi juga sangat mudah dibuat di rumah tanpa biaya mahal. Jadi, di hari ketiga dan keempat, fokus kita adalah menambah sayuran sehat rendah purin dan tinggi serat, serta protein nabati atau hewani ringan yang aman. Kalau pola ini diikuti dengan konsisten, tubuh tidak hanya terasa lebih segar, tetapi kadar asam urat juga semakin stabil. Nyeri sendi berangsur berkurang, dan Bapak Ibu akan merasa lebih nyaman untuk beraktivitas sehari-hari. Bapak Ibu, kita sudah melewati 4 hari dengan fokus pada hidrasi, buah rendah purin, sayuran sehat, dan protein nabati. Sekarang, di hari kelima dan keenam, tubuh kita sudah mulai beradaptasi. Nyeri sendi biasanya mulai berkurang, badan terasa lebih ringan, dan tidur pun bisa lebih nyenyak. Di tahap ini, aturan makan kita akan difokuskan pada buah-buahan yang kaya vitamin C, karena vitamin ini terbukti sangat bermanfaat dalam membantu menurunkan risiko serangan gout atau kambuhnya asam urat. Jenis buah yang bisa menjadi pilihan utama antara lain jeruk, jambu biji, dan stroberi. Pertama, mari kita bahas jeruk. Buah ini segar, mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, dan harganya cukup terjangkau. Jeruk kaya vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan, membantu melawan peradangan, sekaligus mendukung ginjal dalam membuang kelebihan asam urat. Minum segelas jus jeruk segar tanpa gula tambahan di pagi hari, bisa menjadi cara sederhana menjaga kesehatan sendi. Kedua, jambu biji. Buah ini bahkan mengandung vitamin C lebih tinggi dibanding jeruk. Dalam 1 buah jambu biji ukuran sedang, kandungan vitamin C-nya bisa 2-3 kali lipat dari kebutuhan harian orang dewasa. Vitamin C pada jambu biji membantu meningkatkan fungsi ginjal, menjaga kekebalan tubuh, sekaligus memperbaiki jaringan yang rusak akibat peradangan sendi. Ketiga, stroberi. Buah kecil berwarna merah ini tidak hanya cantik dilihat, tapi juga kaya antioksidan. Stroberi mengandung vitamin C dan polifenol yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh. Dengan rutin mengonsumsi stroberi, kadar asam urat bisa lebih stabil, dan risiko nyeri mendadak pun semakin menurun. Bapak Ibu, penting sekali untuk memahami bahwa manfaat buah-buahan ini bukan sekadar cerita. Ada penelitian yang mendukung. Sebuah studi besar menunjukkan bahwa konsumsi vitamin C secara rutin dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah, sehingga risiko serangan gout menjadi lebih rendah. Bahkan, penelitian lain menemukan bahwa pria yang mengonsumsi vitamin C lebih dari 500 mg per hari, memiliki risiko lebih kecil terkena kambuh asam urat dibanding mereka yang jarang mengonsumsi vitamin ini. Namun, ada hal penting yang perlu saya ingatkan. Tidak semua buah baik dikonsumsi berlebihan oleh penderita asam urat. Beberapa buah memang sehat, tetapi tinggi fruktosa atau gula alami. Fruktosa yang berlebihan justru bisa meningkatkan produksi asam urat di dalam tubuh. Contoh buah yang perlu diwaspadai adalah nangka dan durian. Durian memang manis dan legit, tetapi kandungan fruktosanya tinggi. Begitu juga dengan nangka yang sangat manis. Jika dikonsumsi terlalu banyak, buah-buahan ini bisa memicu naiknya kadar asam urat. Jadi, untuk sementara waktu, sebaiknya hindari dulu buah-buahan yang sangat manis dan tinggi fruktosa. Jadi ringkasannya, hari kelima dan keenam ini fokus kita ada pada menambahkan buah kaya vitamin C seperti jeruk, jambu biji, dan stroberi. Memanfaatkan manfaat vitamin C untuk membantu menurunkan kadar asam urat. Menghindari konsumsi berlebihan buah tinggi fruktosa seperti durian dan nangka. Kalau aturan sederhana ini dilakukan dengan konsisten,
tubuh akan semakin terasa enteng, persendian lebih longgar, dan nyeri kambuh bisa semakin jarang. Hari kelima dan keenam ini adalah tahap penguatan, di mana tubuh kita benar-benar mendapat asupan nutrisi yang bisa membantu melindungi dari serangan gout berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kita sampai di hari ketujuh. Setelah 6 hari menjalankan aturan makan dengan penuh disiplin, mulai dari fokus hidrasi, menambahkan sayuran sehat, hingga memperbanyak buah kaya vitamin C, hari ketujuh ini kita jadikan sebagai momen reset ringan untuk tubuh. Kenapa disebut reset ringan? Karena pada hari ini kita memberikan kesempatan pada tubuh untuk beristirahat dari makanan yang berat, penuh minyak, atau gula berlebih. Tubuh kita ibarat mesin. Kalau setiap hari diberi beban tanpa jeda, mesinnya bisa cepat aus. Tetapi jika diberi waktu istirahat, mesinnya bisa kembali halus, bertenaga, dan siap bekerja dengan baik. Begitu juga dengan tubuh kita, terutama bagi Bapak Ibu yang punya riwayat asam urat. Di hari ketujuh, aturan makannya sangat sederhana. Fokuslah pada sayur bening, buah segar, dan minum cukup air putih. Sayur bening seperti bayam, labu siam, buncis, atau wortel sangat baik dikonsumsi karena ringan, mudah dicerna, rendah purin, dan tetap memberikan vitamin serta mineral yang dibutuhkan tubuh. Sup bening juga membantu memberi cairan tambahan, sehingga fungsi ginjal dalam membuang kelebihan asam urat semakin optimal. Selain sayur bening, tambahkan buah segar dalam porsi wajar. Buah seperti pepaya, semangka, jeruk, atau apel bisa menjadi pilihan yang aman. Jangan lupa tetap perhatikan porsinya, jangan sampai berlebihan. Buah ini membantu pencernaan tetap lancar, memberi asupan vitamin, sekaligus menjaga kadar gula darah tetap stabil. Minum air putih tetap menjadi hal utama. Di hari ketujuh ini, usahakan untuk minum lebih banyak air agar tubuh benar-benar bisa melakukan pembersihan alami. Bayangkan, setiap gelas air putih yang masuk akan membantu membawa keluar zat-zat sisa, termasuk kristal asam urat yang bisa menumpuk di sendi. Yang tak kalah penting, ada beberapa hal yang harus dihindari. Pertama, hindari gula berlebihan. Gula, terutama yang berasal dari minuman manis, kue, atau sirup, dapat meningkatkan kadar fruktosa dalam darah. Fruktosa berlebih terbukti dalam penelitian dapat merangsang produksi asam urat. Jadi, meski terlihat sepele, gula adalah salah satu musuh utama penderita gout. Kedua, hindari minuman bersoda. Minuman bersoda bukan hanya tinggi gula, tapi juga mengandung zat tambahan yang bisa memperberat kerja ginjal. Banyak penelitian menunjukkan hubungan erat antara minuman bersoda dengan meningkatnya risiko serangan asam urat. Ketiga, hindari gorengan dan makanan berminyak. Gorengan memang enak, tapi kandungan minyaknya membuat metabolisme tubuh lebih berat. Selain itu, makanan berminyak bisa memicu peradangan yang memperburuk kondisi sendi. Bapak Ibu, hari ketujuh ini sesungguhnya adalah bentuk istirahat metabolik. Artinya, tubuh diberi kesempatan untuk tidak bekerja terlalu keras mencerna makanan berat. Dengan memberi jeda, metabolisme tubuh akan lebih seimbang, kadar asam urat lebih stabil, dan peradangan di persendian pun bisa lebih cepat reda. Banyak orang yang sudah mencoba pola reset ringan seperti ini merasakan manfaat nyata. Badan terasa lebih enteng, tidur lebih nyenyak, bahkan bangun pagi tanpa rasa kaku di persendian. Ini bukti bahwa tubuh kita benar-benar butuh jeda, bukan terus-menerus dipaksa bekerja keras. Jadi, di hari ketujuh ini, ringkasannya adalah konsumsi sayur bening, buah segar, dan perbanyak air putih. Hindari gula berlebih, minuman bersoda, dan gorengan. Berikan tubuh kesempatan untuk istirahat metabolik agar asam urat tetap stabil. Kalau pola ini dilakukan dengan disiplin, tubuh akan seperti direfresh ulang. Dan ketika Bapak Ibu melanjutkan pola makan sehat ini di minggu berikutnya, risiko kambuh asam urat akan semakin kecil, sendi lebih sehat, dan kualitas hidup pun meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, aturan makan 7 hari yang sudah kita bahas tadi tentu sangat bermanfaat. Namun, agar manfaatnya bisa terasa lebih lama dan asam urat benar-benar jarang kambuh, ada beberapa tips tambahan yang perlu diperhatikan. Tips ini sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Pertama, batasi kopi dan alkohol. Banyak orang yang masih mengira bahwa kopi aman-aman saja untuk penderita asam urat,
Padahal kenyataannya konsumsi kopi berlebihan bisa memicu dehidrasi dan memperburuk kondisi metabolisme. Kandungan kafein dalam kopi memang memiliki sedikit efek diuretik atau pelancar buang air kecil. Tapi bila terlalu sering, tubuh bisa kekurangan cairan sehingga kristal asam urat lebih mudah terbentuk di persendian. Belum lagi, jika kopi dinikmati dengan tambahan gula yang banyak, justru risiko peradangan semakin tinggi. Sedangkan alkohol, baik itu bir maupun minuman keras lainnya, terbukti meningkatkan produksi asam urat sekaligus menghambat pengeluarannya melalui ginjal. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam The American Journal of Medicine menunjukkan bahwa konsumsi alkohol secara rutin berkorelasi dengan meningkatnya frekuensi serangan gout. Jadi, bukan berarti sama sekali tidak boleh, tetapi sebaiknya sangat dibatasi, bahkan kalau bisa dihindari. Kedua, rajin jalan kaki atau senam ringan. Pola makan sehat akan jauh lebih efektif jika dibarengi dengan aktivitas fisik. Jalan kaki 20-30 menit setiap hari sudah cukup untuk melancarkan peredaran darah, menjaga berat badan tetap stabil, serta memperkuat otot dan sendi. Gerakan sederhana seperti peregangan, senam ringan, atau yoga juga bisa membantu mengurangi kekakuan pada sendi yang biasanya dirasakan penderita asam urat. Ada sebuah studi penelitian dari Arthritis Research Therapy yang menyebutkan bahwa aktivitas fisik teratur mampu menurunkan peradangan sistemik dalam tubuh, sehingga serangan nyeri akibat asam urat bisa lebih jarang muncul. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru bergerak, tetapi biasakan bergerak sebelum tubuh protes. Ketiga, catat makanan pemicu pribadi. Setiap orang memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap makanan tertentu. Ada yang sangat sensitif terhadap seafood, ada juga yang cepat kambuh kalau makan daging merah, dan ada pula yang justru lebih rentan jika terlalu banyak konsumsi jeroan. Karena itu, penting sekali bagi penderita asam urat untuk membuat jurnal makanan. Caranya sederhana, tulis setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi setiap hari, lalu catat juga kapan gejala kambuh muncul. Dengan begitu, dalam beberapa minggu, pola makanan pemicu akan terlihat jelas. Dari catatan ini, Bapak Ibu bisa lebih mudah menghindari makanan yang memang tidak cocok untuk tubuh. Selain 3 hal utama tadi, ada juga tips tambahan lain yang sering terlupakan, yaitu cukup tidur dan kelola stres. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dan kurang tidur dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Misalnya, studi dari Journal of Clinical Rheumatology menemukan hubungan antara kualitas tidur yang buruk dengan frekuensi serangan gout yang lebih tinggi. Jadi jangan anggap remeh tidur malam yang cukup dan suasana hati yang tenang. Intinya, aturan makan 7 hari hanyalah permulaan. Agar benar-benar berhasil, perlu dukungan gaya hidup sehat, membatasi kopi dan alkohol, rajin bergerak, mencatat makanan pemicu, serta menjaga tidur dan pikiran tetap seimbang. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak hanya akan terbebas dari rasa nyeri asam urat, tetapi juga bisa menikmati masa tua yang lebih aktif, sehat, dan bahagia. Bapak Ibu, setelah kita membahas aturan makan dari hari pertama sampai hari ke-7, lalu ditambah dengan tips penting agar tidak mudah kambuh, tentu pertanyaan yang muncul adalah, apakah cara ini benar-benar terbukti secara ilmiah, atau hanya sekadar pengalaman? Jawabannya, cara ini memang punya dasar penelitian yang kuat. Mari kita bahas dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Ada sebuah penelitian menarik yang dilakukan di Jepang dan diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition. Penelitian ini melibatkan sekelompok orang dengan kadar asam urat tinggi. Mereka diminta untuk mengubah pola makan selama 14 hari dengan menambah sayuran, mengurangi daging merah, memperbanyak air putih, dan membatasi minuman manis. Hasilnya cukup mengejutkan. Hanya dalam waktu 2 minggu, kadar asam urat dalam darah mereka turun secara signifikan. Tidak hanya itu, gejala nyeri sendi juga dilaporkan berkurang. Ini membuktikan bahwa pola makan memang bisa memberi efek nyata hanya dalam hitungan hari, bukan bertahun-tahun. Penelitian lain datang dari Journal of Rheumatology. Dalam studi tersebut, para peneliti membandingkan orang yang mengonsumsi buah kaya vitamin C setiap hari dengan mereka yang jarang mengonsumsinya. Hasilnya jelas, kelompok yang rajin makan jeruk, jambu, atau stroberi mengalami penurunan risiko serangan gout hingga 45% lebih rendah. Vitamin C bekerja dengan membantu ginjal membuang asam urat melalui urin, sehingga kristal penyebab nyeri tidak sempat menumpuk di persendian. Ada juga sebuah studi dari Harvard Medical School yang melibatkan lebih dari 47.000 pria selama bertahun-tahun.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang sering mengonsumsi minuman manis, soda, dan makanan tinggi fruktosa memiliki risiko lebih tinggi mengalami serangan asam urat. Sebaliknya, mereka yang menjaga pola makan dengan memperbanyak sayuran, buah, dan protein nabati justru jarang mengalami kambuh. Fakta ini mendukung aturan makan yang sudah kita bahas, terutama tentang pembatasan buah tinggi fruktosa seperti nangka dan durian, serta menghindari minuman bersoda. Selain itu, ada studi kecil dari Clinical Nutrition Journal yang meneliti manfaat diet tinggi serat pada penderita asam urat. Peserta diminta menambahkan sayuran seperti buncis, wortel, dan timun ke dalam menu harian mereka. Setelah 3 minggu, kadar asam urat mereka turun rata-rata 10%. Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi cukup untuk mengurangi risiko serangan kambuh, apalagi bila dilakukan terus-menerus. Bukan hanya makanan, penelitian juga mendukung manfaat olahraga ringan. Sebuah studi dari Arthritis Research Therapy membuktikan bahwa orang dengan pola hidup aktif, meski hanya jalan kaki 30 menit sehari, memiliki peradangan tubuh yang lebih rendah dibanding mereka yang jarang bergerak. Hal ini menjelaskan kenapa olahraga sederhana sangat disarankan bagi penderita asam urat. Jadi, aturan makan 7 hari yang tadi kita bahas bukanlah sekadar teori atau saran kosong. Ada bukti ilmiah nyata bahwa perubahan pola makan dalam waktu singkat, bahkan hanya 7-14 hari, sudah bisa menurunkan kadar asam urat dalam darah. Penelitian-penelitian ini memberi harapan besar, bahwa penderita asam urat tidak harus selalu bergantung pada obat saja. Dengan konsistensi, tubuh punya kemampuan untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, bukti ini juga sekaligus menjadi motivasi. Kalau orang lain bisa merasakan manfaat hanya dalam hitungan minggu, kenapa kita tidak mencoba? Kuncinya adalah kemauan, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Karena penelitian hanya akan menjadi angka di atas kertas, kalau kita sendiri tidak berani mengambil langkah nyata untuk mempraktikannya. Bapak Ibu, izinkan saya berbagi sebuah cerita sederhana tapi sangat menyentuh. Cerita ini bisa menjadi gambaran betapa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Ada seorang bapak berusia 67 tahun, sebut saja namanya Pak Hadi. Beliau dulunya seorang pekerja keras. Setelah pensiun, waktunya banyak dihabiskan di rumah, bercengkerama dengan cucu-cucu, dan kadang ikut main gaple bersama teman-teman sebaya. Tapi sayangnya, beberapa tahun terakhir, Pak Hadi sering sekali tersiksa oleh serangan asam urat. Bayangkan, tengah malam saat semua orang tidur nyenyak, beliau sering terbangun karena jempol kakinya mendadak bengkak, panas, dan sakit luar biasa. Istrinya sampai bingung, karena setiap kali kambuh, Pak Hadi tidak bisa berjalan, bahkan untuk ke kamar mandi pun harus dituntun. Beliau jadi mudah marah, malas keluar rumah, dan akhirnya lebih banyak duduk saja. Padahal dulu, beliau termasuk orang yang aktif dan ceria. Setelah diperiksa dokter, penyebabnya jelas, pola makan sehari-hari. Pak Hadi masih sering makan jeroan saat kumpul bersama teman, suka sekali gorengan, dan kalau haus lebih sering minum teh manis atau minuman kemasan daripada air putih. Semua itu membuat kadar asam uratnya tinggi, sehingga serangan sering kambuh. Sampai suatu hari, anak perempuannya yang peduli memberi saran, "Pak, coba ikuti aturan makan 7 hari yang saya temukan. Katanya bisa membantu menenangkan asam urat." Awalnya Pak Hadi ragu. Masa ia hanya dengan mengubah makanan, bisa terasa bedanya? Tapi karena sudah tidak tahan dengan rasa sakit, akhirnya beliau mencoba. Hari pertama dan kedua, beliau mulai rajin minum air putih, sekitar 8 gelas sehari. Camilannya diganti pepaya dan semangka. Walau sederhana, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Hari ketiga dan keempat, istrinya membuatkan sayur buncis dan wortel bening, serta lauk tempe goreng tanpa banyak minyak. Rasanya segar, tidak berat, dan tidak bikin sendi tambah nyeri. Hari kelima dan keenam, anaknya membelikan jambu biji dan stroberi. Setiap sore, beliau makan buah-buahan itu sambil duduk di teras. Tidak disangka, tidurnya mulai lebih nyenyak, kakinya tidak terlalu nyeri, dan wajahnya pun terlihat lebih segar. Sampai di hari ketujuh, beliau mencoba resep ringan, makan sayur bening bayam, buah segar, dan banyak air putih. Hari itu, tubuhnya terasa enteng sekali, tidak ada rasa bengkak yang biasanya muncul setelah makan daging atau gorengan. Bapak Ibu, perubahan ini membuat Pak Hadi tersenyum lagi.
Ia berkata pada istrinya, ternyata benar ya, kalau kita jaga makanan, badan ikut bersyukur. Rasanya seperti dapat hidup baru. Sejak saat itu, beliau lebih berhati-hati dengan pola makan. Serangan asam urat yang dulu bisa kambuh setiap bulan, kini jarang sekali muncul. Bahkan, beliau sudah bisa kembali ikut bermain bersama cucunya tanpa rasa takut kakinya mendadak sakit. Kisah Pak Hadi ini memberi kita pelajaran penting, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mungkin kita sudah bertahun-tahun salah makan, tapi dalam 7 hari saja, tubuh bisa memberi respon positif kalau kita serius menjaganya. Kalau Pak Hadi bisa merasakan manfaatnya, tentu Bapak Ibu di rumah juga bisa. Karena setiap langkah kecil, minum air putih lebih banyak, memilih buah rendah purin, atau mengganti lauk dengan tahu tempe, akan menjadi investasi besar untuk kesehatan kita di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah berjalan bersama dari awal hingga akhir membahas sebuah aturan sederhana yang bisa menjadi langkah besar dalam mengendalikan asam urat. Mari kita ulang sedikit apa saja yang sudah kita pelajari. Selama 7 hari, kita mencoba memberi kesempatan tubuh untuk beristirahat dari makanan pemicu, sekaligus memperkenalkan asupan yang membantu menenangkan kadar asam urat. Hari pertama dan kedua kita fokus pada hidrasi, air putih yang cukup, pepaya, dan semangka untuk membantu ginjal bekerja lebih ringan. Hari ketiga dan keempat kita perkuat dengan sayuran penuh serat seperti buncis, wortel, dan timun, serta protein sehat dari tahu, tempe, dan telur secukupnya. Hari kelima dan keenam kita tambahkan buah kaya vitamin C, seperti jeruk, jambu, dan stroberi, yang terbukti menurunkan risiko serangan gout. Dan di hari ketujuh, kita lakukan semacam reset ringan dengan sayur bening, buah segar, serta banyak air putih agar tubuh bisa kembali pada kondisi metabolik yang lebih seimbang. Seluruh pola ini bukan sekadar teori. Ada penelitian yang mendukung, ada kisah nyata seperti Pak Hadi yang berhasil merasakan manfaatnya, dan yang terpenting, ini semua bisa Bapak Ibu lakukan dari rumah tanpa biaya besar. Hanya butuh niat, kesabaran, dan disiplin kecil setiap hari. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu di rumah, makanan apa yang paling sering jadi pemicu asam urat di rumah? Apakah jeroan? Apakah seafood? Atau justru minuman manis yang susah ditinggalkan? Yuk, ceritakan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Siapa tahu dengan berbagi, kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan. Karena setiap orang punya cerita berbeda, dan cerita Bapak Ibu bisa jadi inspirasi bagi penonton lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu sederhana ini bisa bermanfaat dan memberi harapan baru. Ingat, menjaga pola makan bukan hanya soal menghindari nyeri saat kambuh, tapi juga tentang menjaga kualitas hidup. Supaya kita tetap bisa bergerak, bercengkerama dengan keluarga, dan menikmati masa tua dengan bahagia. Jangan lupa, Bapak Ibu, untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share video ini ke teman atau keluarga yang juga berjuang dengan asam urat, dan tentu saja subscribe supaya tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Dan seperti biasa, saya ingin memberikan salam hangat untuk semua penonton setia dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, bahkan yang menonton dari luar negeri. Saya ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, semangat, dan diberi kekuatan untuk menjaga pola hidup lebih baik setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap berbahagia, dan jangan lupa, kesehatan adalah investasi paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua.